Assalamualaikum sahabat-sahabat di rumah. Nih gimana roti homemade isi daging buatan kita? Bagus sekali bukan? Menul-menul kayak gini, wangi dan juga enak pastinya. Ya tidak kalah lah sama roti-roti buatan toko. Dan tahu tidak, ternyata membuatnya gampang sekali loh. Nah jadi sebelum kita lihat proses pembuatannya, mending yuk kita catat dulu daftar bahan-bahannya berikut ini. Oh iya, untuk isian daging sapinya, resepnya sudah pernah kita upload juga di video sebelumnya. Kita pisah supaya videonya ini tidak menjadi panjang. Dan untuk melihat videonya, sobat bisa melihatnya melalui link video yang ada di kolom deskripsi, ataupun link video yang sudah kita letakkan di kolom komentar yang sudah kita pin. Oke, sekarang kita akan langsung membuat adonan rotinya. Namun terlebih dahulu kita mesti mengaktifkan dulu ragi yang akan kita gunakan. Dan untuk caranya adalah sebagai berikut. Pertama kita siapkan kira-kira 60 gram gula pasir. Selanjutnya kita masukkan juga susu cair tawar hangat sebanyak 250 ml. Di resep ini kita pakai susu kemasan saja supaya lebih wangi dan gurih. Dan terakhir baru kita masukkan raginya. Di sini kita pakai ragi kering instan sebanyak 1 sendok makan. Lalu kita aduk perlahan, cukup sebentar saja. Dan kita tutup menggunakan kain lap bersih dan kita diamkan selama 5-10 menitan. Oke, setelah kita diamkan kira-kira 10 menitan, sekarang kita lihat raginya. Dan seperti yang bisa sobat lihat, raginya aktif sempurna. Tandanya dari cairan raginya ini harus muncul buih seperti busa, seperti yang sobat lihat ini. Nah, setelah raginya aktif, maka sekarang waktunya kita masukkan tepung terigunya. Dan pastikan sobat di rumah menggunakan terigu protein tinggi ya. Untuk mereknya kita pakai yang cakra kembar, karena cukup mudah kita menemukannya di minimarket. Oke, setelah terigunya masuk, sekarang kita tambahkan juga 1 buah kuning telur. Ingat, hanya kuning telurnya saja yang kita pakai. Lalu masukkan juga setengah sendok teh garam. Dan selanjutnya tinggal kita uleni saja. Di sini kita pakai mixer saja untuk menguleninya dengan menggunakan mata model spiral. Oke, kita uleni sampai terlihat cukup kalis. Nah, kalau adonannya sudah terlihat cukup kalis seperti ini, sekarang waktunya kita bisa masukkan margarinnya. Di resep ini kita menggunakan margarin kira-kira sebanyak 45 gram. Dan selanjutnya tinggal kita lanjut saja menguleninya. Kita uleni sampai adonan rotinya ini menjadi benar-benar kalis. Ya, kalau adonannya sudah terlihat kalis seperti ini, cirinya adonannya biasanya tidak terlalu lengket. Lalu kalau kita bentangkan atau kita tarik-tarik, dia punya daya elastis yang bagus, tidak gampang sobek. Maka itu artinya adonannya sudah kalis dan sudah jadi. Nah, selanjutnya adonan rotinya ini tinggal kita diamkan supaya dia bisa mengembang. Tapi sebelum itu kita bentuk bulat-bulat dulu seperti ini. Kemudian kita letakkan dalam wadah yang agak besar. Kita tutup pakai kain bersih. Dan kita diamkan selama 1-1,5 jam. Oke, sekarang sudah 1,5 jaman adonannya ini kita diamkan. Sekarang kita lihat hasilnya mengembang ataukah tidak. Dan seperti yang bisa sobat lihat, adonannya dia mengembang sempurna, udah kayak bola aja ini bentuknya. Selanjutnya tinggal kita keluarkan saja dan kita potong-potong menjadi beberapa bagian kecil. Dan kalau sobat di rumah punya timbangan digital sih mungkin bisa ditimbang masing-masing beratnya 30 gram. Tapi kalau tidak punya ya kita kira-kira saja seperti yang kita lakukan ini. Dan ternyata setelah kita potong-potong, kita dapat 15 potong roti. Oke, sekarang kita akan bentuk dulu adonan rotinya menjadi bentuk bulat. Caranya seperti ini, sebelum nanti kita beri isian daging sapi. Nah, setelah selesai, sekarang tinggal kita beri isian daging sapinya. Caranya kita pipihkan dulu seperti ini. Lalu tinggal kita beri isian kira-kira 1-1,5 sendok makan. Oke, selanjutnya tinggal kita lipat adonannya seperti ini. Dan kita bentuk bola-bola kembali. Dan kira-kira hasilnya seperti ini. Oke, sekarang kita hanya perlu mengulanginya saja sampai semua adonan rotinya ini selesai kita isi semuanya. Dan nanti akan kita diamkan kembali kira-kira setengah jaman. Karena adonan rotinya ini kemungkinan masih bisa mengembang kembali. Nah, karena roti yang mau kita tutup pakai kain lapnya terlalu banyak,
maka sebagian rotinya kita masukkan saja ke dalam oven yang masih dingin seperti ini. Oke, kita diamkan kembali kira-kira 30 menitan. Oke, setelah kita diamkan kembali kira-kira 30 menitan, dan seperti yang bisa sobat lihat, ukuran rotinya sekarang menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Nah, selanjutnya rotinya ini kita keluarkan semuanya. Lalu sekarang kita bisa mulai memanaskan ovennya. Dan sambil menunggu ovennya panas, maka kita olesi dulu permukaan rotinya menggunakan susu cair tawar. Dan tujuan dari pengolesan ini adalah supaya nanti saat di oven bagian atasnya ini dia tidak gampang gosong. Oke, setelah selesai kita mengolesnya, sekarang kita bisa beri sedikit topping di bagian atasnya untuk mempercantik tampilan roti yang kita buat ini. Nah, seperti ini. Oke, jika ovennya sudah panas, maka sekarang waktunya kita bisa memanggang atau mengoven rotinya. Dan untuk lamanya pengovenan, kita akan oven kira-kira selama 45 menitan menggunakan api sedang. Dan seperti biasa, di sini kita menggunakan benda bersejarah, yaitu oven tangkring jadul. Oke, sekarang kira-kira sudah 45 menitan kita mengoven rotinya. Sekarang kita akan keluarkan, kita lihat hasilnya. Dan ini dia hasilnya, roti isi daging homemade asli buatan sendiri. Dan hasilnya, wah, ternyata hasilnya bagus sekali. Tampilannya tidak kalah lah sama roti-roti buatan toko. Jadi sobat di rumah tidak perlu ragu lagi untuk mencoba resep yang satu ini. Nah, setelah rotinya kita keluarkan dari oven, sekarang kita langsung olesi dengan margarin cair. Fungsinya supaya bagian atas rotinya ini dia tidak kusam dan menjadi mengkilap cantik seperti ini. Juga membuat bagian atas rotinya ini menjadi terasa empuk dan juga tidak kering. Nah, sekarang kita akan lihat bagian dalam rotinya apakah matang ataukah tidak. Dan seperti yang bisa sobat lihat, bagian dalam rotinya dia matang dan mengembang dengan sempurna. Dan gimana, terlihat enak sekali bukan? Pokoknya tidak akan kalah dengan roti-roti yang ada di luar sana. Dari 400 gram tepung terigu yang kita pakai, setidaknya kita bisa mendapatkan 15 potong roti seperti ini. Jadi untuk sahabat dapur sekelas Info semua, silakan untuk mencobanya juga. Insya Allah keluarga di rumah akan suka dengan rasanya. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu tutorial kita kali ini. Akhir kata, kami dari dapur sekelas Info mengucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton. Jangan lupa support kami dan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari. Serta kalau dirasa video ini bermanfaat, boleh juga diklik tombol like-nya. Sampai jumpa di video resep enak dan mudah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.